Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hakikatnya semua kita tentu ingin menjadi orang yang taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi dalam praktek sehari-hari, kita sering gagal menjadi orang yang taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kita begitu mudah jatuh ke dalam dosa. Apa yang membuat kita gampang jatuh sehingga kita gagal menjadi orang yang taat dan hidup benar di hadapan Tuhan? Karena kita belum memutuskan hidup baru di dalam Tuhan. Kita hanya sekedar sibuk melakukan ritual-ritual agama. Kita hanya sibuk beragama, tetapi tidak memiliki Tuhan ada di hati kita. Pengikut Kristus, Kristen, tetapi belum mengalami pemulihan secara rohani dari Tuhan. Dan akibatnya, walau kita selalu pergi ke gereja, hati kita dan roh kita tetap mati dan tidak mengalami pembaharuan. Dan kerinduan kita untuk bisa taat dan hidup benar di hadapan Tuhan hanya bisa kita lakukan saat kita sungguh-sungguh mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Tanggalkan manusia lama kita dan hidup barulah di dalam Kristus. Biarkan Kristus bekerja, berkuasa, berkarya melalui diri kita. Jangan pernah berusaha hidup suci dan benar dengan usaha dan kekuatan kita, karena kita tidak pernah mampu. Kita harus menyadari bahwa kita tidak pernah mampu hidup benar dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak pernah mampu hidup taat dan setia dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak pernah bisa berubah dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk memulihkan kita dan memberi kita hati dan roh yang baru, dan kita dimampukan untuk taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dalam firman ini, Tuhan dengan inisiatifnya sendiri memulihkan umatnya yang hancur akibat ketidaktaatan mereka. Akibat ketidaktaatan mereka membuat mereka dibuang ke Babel. Dan di pembuangan mereka juga tidak mengalami pertobatan
dan malah semakin menjadi-jadi. Demi namanya, demi kekudusannya, Tuhan berjanji akan mengumpulkan kembali dan memulihkan umatnya dengan membawa mereka pulang ke negeri mereka. Akan tetapi, tidak ada gunanya membawa umat Tuhan kembali ke negeri mereka bila hidup mereka tidak dibersihkan dari praktek penyembahan berhala. Pembersihan itu tidak akan bertahan lama bila mereka tidak diubah secara radikal. Dan Tuhan berjanji untuk mengubah hati mereka dengan membuang hati mereka yang keras dan penuh dosa, lalu menggantinya dengan hati yang baru. Dan Tuhan juga berjanji untuk menempatkan roh-Nya sendiri di dalam batin umat-Nya, sehingga mereka benar-benar dapat mematuhi ketetapan dan hukum-Nya. Setelah hati bangsa itu diubah, Allah berjanji untuk memulihkan mereka sepenuhnya. Dulu kita juga terbuang karena dosa dan kejahatan kita, dan kita tidak mampu membersihkan hidup kita yang jahat dan berdosa. Dan Tuhanlah yang berinisiatif sendiri untuk memulihkan kita dari dosa dan kejahatan kita. Dan Tuhan telah memulihkan dosa-dosa dan kejahatan kita. Tuhan memberi kita hati dan roh yang baru, dan Tuhan memberi kita bukti pemulihannya melalui Roh Kudus yang diam di dalam batin kita. Tanpa pemulihan dari Tuhan, kita tidak pernah bisa taat. Tuhan sudah memberikan hati dan roh yang baru untuk kita. Jangan kotori lagi hidup kita dengan kembali hidup dalam dosa. Tuhan pulihkan kita supaya kita menjadi umat kepunyaannya yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Sebab selama kita belum memiliki hati dan roh yang baru, kita akan sulit taat kepada Tuhan. Dan kita akan terus memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Roh dan hati kita harus dibaharui dan diganti dengan yang baru. Dan Tuhan melalui kematiannya telah memulihkan kita. Dosa kita sudah diampuni dan roh-Nya diberikan untuk kita supaya kita taat kepada Tuhan. Kita tidak pernah mampu membersihkan hati kita. Kita tidak pernah mampu mengubah hati kita. Kita perlu jamahan Tuhan setiap waktu untuk bisa melakukannya. Lakukan bagian kita dengan rela hati, membawa hati kita yang keras, supaya Tuhan memberi kita hati yang baru, hati yang taat kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan hati yang bersih, sehingga kita menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Setiap waktu mintalah kepada Tuhan untuk membersihkan hati kita dari kepahitan, sakit hati, kekecewaan, dan dari segala sampah-sampah rohani yang membuat hati dan roh kita kotor, supaya hati dan roh kita terus mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Dan terima pemulihan dari Tuhan, supaya hati kita dibarukan setiap waktu, sehingga dengan hati yang baru, benih firman Tuhan bertumbuh dengan subur dalam hati kita. Firman menjadi berkuasa dalam hidup kita, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan untuk mengalami pemulihan hati dan roh yang dibarukan setiap waktu, kita harus berkomitmen untuk hidup baru di dalam Kristus. Kita tanggalkan manusia lama kita dan kita hidup baru di dalam Kristus. Dan kita berkomitmen membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Kita harus terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Tanpa Tuhan, kita tidak pernah mengalami pemulihan secara rohani. Tuhanlah kekudusan itu. Melekatlah kepadanya, maka hidupmu kudus. Tuhanlah ketaatan itu, melekatlah kepadanya, maka hidupmu taat. Tuhanlah kesetiaan itu, melekatlah kepadanya, maka hidupmu setia. Melekatlah pada sumbernya, maka hidupmu akan dipenuhkan dengan segala perlengkapan senjata rohani yang kamu butuhkan untuk tetap teguh taat kepada Tuhan.
Dan mintalah hikmat senantiasa kepada Tuhan, supaya kita diberikan pengertian, kebijaksanaan untuk menjalani hidup dalam kebenaran dan ketulusan. Evaluasi dan koreksi hidup kita setiap waktu, supaya kita tahu untuk memperbaiki diri kita, supaya jangan timbul akar kepahitan, kegeraman, sakit hati, dendam, kekecewaan, kebencian, dan sampah-sampah rohani yang membuat hati dan roh kita buruk dan keras. Dan teruslah mengalami pertobatan, pembaharuan di dalam Tuhan setiap waktu selagi masih ada kesempatan. Dan jangan lagi mengeraskan hati. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebisa-bisanya berusahalah untuk memilih taat kepada Tuhan, supaya hati dan roh kita tetap terjaga di dalam Tuhan. Miliki hati yang lembut, hati yang mau mendengar suara Tuhan, dan miliki hati yang taat kepada Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tetaplah berdoa dan berjaga-jaga, sebab ada kuasa dan kekuatan bagi kita yang setia terhubung dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Jangan pernah menjauh dari Tuhan, tetapi melekatlah kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan, tetapi ingatlah Tuhan senantiasa. Saat engkau di dekat Tuhan, saat engkau ingat Tuhan, maka ketaatanmu dijaga oleh Tuhan. Kunci ketaatan kita, melekatlah kepada Tuhan setiap waktu. Mengikut Tuhan harus 100%. Harus Dia satu-satunya pegangan hidup kita, cinta kasih kita, dan tujuan hidup kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.